الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره ومن جاهد في سبيله إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga di malam puncak dari Ramadan, malam 27, sebagian besar dari seluruh negeri-negeri muslim biasanya di malam 27 adalah malam puncak karena memang ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Jadi hadis tentang Lailatul Qadar ini ada beberapa menyebutkan bahwa terjadinya di 10 hari terakhir, makanya Rasulullah SAW beriktikaf. Kemudian ada yang menyebutkan terjadinya di malam ganjil, sehingga akhirnya di malam-malam ganjil biasanya ramai masjid. Kemudian ada juga yang hadis menyebutkan tentang di malam ke-27. Seandainya malam-malam yang lain tidak, maka malam 27 ini mau nggak mau mesti dipaksakan. Bagaimana caranya ya, diatur sedemikian rupa sehingga akhirnya kita di malam 27 ini betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya janji Allah Subhanahu wa taala terhadap Ramadan sudah terlalu banyak. Cuma yang aneh adalah kenapa janji-janji itu tidak membuat umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia, itu bersemangat. Contohnya nggak bersemangat adalah semangatnya di awal saja, di akhirnya melempem. Ya, alhamdulillah kita bersyukur di masjid ini masih ramai, walaupun sudah pastinya juga lebih berkurang. Kita doakan semoga yang berkurang ini bukan karena melemahkan semangat, tapi karena sudah pulang kampung, ya. Sudah mudik. Tapi yang anehnya adalah janji-janji Allah ini udah banyak sekali, ya, terhadap Ramadan. Tapi kenapa kok terjadinya itu penurunan? Mungkin kalau diganti begini, kalau seandainya ya serius melaksanakan ibadah di bulan Ramadan maka dapat Fortuner 1. Seandainya serius di bulan Ramadan dapat rumah harganya 2 miliar. Seandainya serius di bulan Ramadan sampai akhir, maka sesiapa yang berhasil seperti itu maka dikasih jalan-jalan ke 20 negara di seluruh dunia. Kira-kira kalau seperti itu ramai nggak di masjid? Halo? Nggak muat ya? Sampai kagum sok. Seandainya pahalanya seperti itu, ya, seandainya pahalanya seperti itu maka nggak akan pernah muat ini masjid. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, percaya nggak? Begitu memang yang Allah janjikan. Begitu yang Allah janjikan. Allah nggak janjikan Ramadan ini untuk akhirat saja, tapi Allah janjikan Ramadan ini untuk dunia juga. Jadi kalau seandainya ada yang tahu betul tentang Ramadan, maka betul-betul dijagain Ramadannya. Dijagain betul-betul sampai akhir. Makin 10 hari terakhir ditinggalin semuanya, dia fokus di Ramadan. Kenapa? Karena pahalanya adalah pahala yang sifatnya dunia juga. Ya. Seandainya kita tahu tentang itu, ya, jadi kalau seandainya nih, ya, nanti di ujung ceramah saya nanti sedikit saya mau hipnotis, ya, boleh ya Bapak Ibu ya? Yang punya utang lunas semua insya Allah. Ya, ini kan malam 27 kan? Malam 27 ini ajaib Bapak Ibu ya. Nanti saya akan buat atraksi lah di jam 8 insya Allah. Ya. Jadi kalau seandainya tahu betul tentang ketakwaan, tahu betul tentang Ramadan, maka nggak mungkin umat Islam miskin, nggak mungkin. Umat Muslim nggak mungkin miskin. Nggak mungkin terjadi pengusiran luar Batang di Jakarta, nggak mungkin. Nggak mungkin punya utang, nggak mungkin terusir dari rumah kontrakan, nggak mungkin berbagai masalah muncul kalau benar-benar memahami tentang konsep Islam dengan baik. Memahami konsep Islam dengan baik kan gini, kita berpikir Islam, ya, kalau apa konotasinya Islam? Islam tuh miskin, jorok, ya, kemudian tak berpendidikan, buang sampah sembarangan, betul?
Ini yang di kepala kita kalau bicara tentang Islam. Ya. Kalau bicara tentang Barat, jaya, bersih, rapi, kotaknya luar biasa. Ya. Itu yang terbayang di kepala kita. Padahal yang harusnya terjadi adalah kalau dia sudah masuk Islam, udah nggak mungkin miskin, nggak mungkin punya utang, nggak mungkin punya masalah, semua masalah beres. Allah semua yang beresin. Masya Allah. Seandainya tahu betul tentang konsep ini. Jadi yang selama ini kita pahami adalah kalau udah masuk Islam, dapatnya nanti di akhirat. Di dunia kagak dapat. Kata siapa? Di dunia dapat juga. Kalau nggak dapat di dunia, yang salah bukan Allah, yang salah kita. Kalau di dunia ini masih miskin, di dunia masih punya utang, berarti ya yang salah bukan Allah, yang salah kita. Karena sifatnya rezeki datangnya seperti air banjir, Bapak Ibu. Air banjir itu air bah, dia datang dari atas, kita ada di bawah. Kalau air dia dari atas banjir, kemudian kita ada di bawah, ada nggak yang nggak kena air? Nggak mungkin nggak ada ya. Semua kena ya. Kenapa? Karena banjir. Rezeki Allah nih banjirnya kayak gitu. Rezeki Allah datang banjirnya itu seperti banjir dari atas, kita di bawah, bukan lagi dapat rezeki, kelelep sama rezeki, tenggelam sama rezeki. Kalau tahu konsepnya. Tapi kenapa kok kita dapatnya cuma UMR? UMR ini tetesan rezeki namanya. Jadi ada yang netes dikit, itu tetesan rezeki namanya UMR. Kenapa kok ada orang yang dapat rezeki, ada orang yang nggak dapat rezeki, padahal turunnya begitu sama? Ada satu yang membuat dia tidak mendapatkan rezeki. Apa itu? Orang yang nggak dapat rezeki adalah orang yang pasang perisai. Dia pasang benteng, pasang perisai kenceng-kenceng, dan dia cinta betul sama tuh perisai. Dia bilang, ini perisai saya, ini perisai saya. Rezeki datang dari atas, banjir datang dari atas, dia tolak dengan perisainya, sampai akhirnya dia nggak dapat rezeki. Kalaupun dapat rezeki, itu netes rezekinya. Itulah UMR. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang konsep rezeki, rezeki itu datangnya banjir. Yang nggak dapat adalah orang yang cinta betul sama perisainya. Apa perisainya? Perisainya adalah dosa. Udah gak ada yang lain. Dosa. Cinta betul sama perisainya, cinta betul sama dosanya, dan dia menganggap bahwa hidupnya adalah hidup harus dengan dosa. Kalau enggak pakai dosa, enggak rame katanya. Kalau enggak pakai dosa, enggak seru katanya. Makanya akhirnya orang siap untuk nonton bola. Katanya sekarang lagi musim bola sekarang, betul? Benar ya? Suka betul nonton bola. Berapa jam tuh bola? 1,5 jam. Dengerin ceramah 20 menit, itu pantatnya panas, Bapak Ibu. Tapi kalau nonton bola 1,5 jam, kenapa? Karena dia cinta betul sama yang namanya bola, dan bola itulah perisainya. Tapi perisainya ini yang dia cintai. Nah, ini kebalik konsepnya. Kalau dia tahu betul, maka rame ini masjid. Seandainya dia tahu bahwa yang harus dilakukan bukan cari rezeki, bukan cari rezeki. Ngapain cari rezeki? Yang perlu dilakukan adalah itu lepas perisainya, maka rezeki langsung datang. Yang tadi saya bacakan di dalam rakaat yang kedua, itu dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Dakwahnya Nabi Nuh, beliau mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun sama Allah, maka Allah akan melepas perisai kamu. Begitu. Allah buka nih perisainya. Lepas perisainya. Kok cinta betul sama perisai? Kok cinta betul sama dosa? Mata ngelihat yang maksiat, itu kalau nggak dilihat rugi. Dengerin lagu-lagu, kalau nggak didengerin nggak asik. Ini cinta betul kita dengan perisai kita. Terus kemudian nyakitin orang, bikin orang tersinggung, kayaknya kok seru. Gosip, kalau nggak digosok, ya nggak makin sip. Kalau nggak ngomongin orang, kayaknya nggak seru. Padahal itu, masya Allah, itu perisainya. Ya.
nggak durhaka sama orang tua, kayaknya nggak seru gitu. Lah kita cinta betul nih sama perisai, sampai akhirnya kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lepas itu, lepas perisainya. Udah itu doang, lepas perisainya. Setelah lepas, apa kata Allah? Yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat dari atas langit. Tuh. Kalau hujan masih tanda petik nih. Hujan bisa banjir, ya kan? Ini konotasinya masih macam-macam. Wah, ini maksudnya hujan mungkin keberkahan dan seterusnya. Enggak. Ayat berikutnya Allah, oke, kalau kalian nggak paham tentang hujan, kalau kalian nggak paham tentang rezeki itu namanya hujan, maka Allah tambahkan kalimat yang lebih jelas. Wa yumditkum bi amwal. Dan Allah tambahkan amwal. Allah nggak bilang tambahkan keberkahan. Allah nggak bilang tambahkan pahala, Allah nggak bilang tambahkan rezeki, enggak, langsung Allah katakan wa yumditkum bi amwal, dan Allah akan tambahkan harta dalam bentuk jamak, amwal, bukan mal, al amwal. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang betul-betul melepas perisainya, maka rezekinya akan berlimpah ruah datang pada dirinya. Masya Allah. Ya. Maka yang perlu kita sibukkan itu bukan cari rezeki. Ngapain cari rezeki? Rezeki udah ada. Yang kita perlu lakukan adalah bongkar itu perisainya. Allah tambahkan lagi, wa yumlikum bi amwalin wa banin. Allah tambahkan anak-anak. Anak-anak di sini bukan hanya anak biologis, tapi anak-anak perusahaan, cabang-cabang bisnis. Itu Allah tambahkan. Wa yumlikum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat. Dan Allah kasih kepada kalian kebun-kebun gratis semuanya. Dari selain bisnis Anda, selain penghasilan utama, ada jannat, ada kebun-kebun yang lain. Wa yaj'al lakum anhara, dan kamu bukan yang nyiramin itu kebun-kebunnya, kebun-kebunnya udah ada sungainya masing-masing sendirian. Masya Allah. Ini janji Allah. Cuma sekarang pertanyaannya, ya. Kan udah di Allah bilang nih, siapa yang bertakwa, siapa yang lepas perisainya, akan Allah kasih fortuna. Rumah 2 miliar, jalan-jalan ke 20 negara. Masih ada yang belum mau? Masih ada yang belum mau? Bingung. Apa iya? Cuma begitu doang? Lah iya begitu. Begitu. Makanya kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu penghasilannya 233 miliar per bulan. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hartanya dalam kitab Fikih Ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Dr. Jarima mengungkapkan beliau punya 70.000 ladang pertanian, masing-masing ladang pertanian harganya 160 juta. Jadi kalau dikalikan sekitar 11,2 triliun itu hartanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Tapi dengan sebegitu kayanya Umar, beliau sudah masuk sampai tahap selanjutnya dari kekayaan, yaitu udah nggak butuh kekayaan. Kekayaan datang, udah banjir, lalu kemudian dia katakan, oke, bukan ini yang aku inginkan surga. Tapi tahap pertamanya dapat harta dulu. Dapat harta, lalu kemudian setelah itu, aduh, ini udah mabuk nih, 233 miliar per bulan, Pak. Kalau Bapak Ibu sekarang dapat 233 miliar per bulan, ngapain? Insya Allah. Oke lah, kalau itu udah nggak ada sekarang, udah nggak ada tuh 233 miliar, udah nggak ada, cuma sejarah doang mencatat. Sekarang ini sahabat yang lain yang namanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, orangnya udah nggak ada. Orangnya udah nggak ada, kapan nggak adanya? 1400 tahun yang lalu. Udah nggak ada 1400 tahun yang lalu. Sekarang rekeningnya masih hidup. Rekeningnya Utsman bin Affan masih ada di salah satu bank di Saudi Arabia, dan uangnya berlimpah. Itu uangnya nggak habis-habis untuk memberikan kepada jamaah-jamaah haji yang mereka tidak punya modal, tidak punya keuangan. Itu diambil dari uangnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namanya Utsman bin Affan. Sampai sekarang sumurnya masih ada. Dan sampai sekarang ini Utsman bin Affan akan membangun sebuah hotel di Madinah. Mana orangnya? Udah meninggal. Tapi Utsman bin Affan yang membangunkan. Masya Allah, 1400 tahun yang lalu. Kita orangnya masih hidup, rekeningnya udah nol.
Kitanya masih ada, rekeningnya udah habis. Ya, makanya kan kalau ada lelucon ya, gurauan, itu semua orang pada minta maaf. Sampai ATM aja minta maaf. Maaf, pulsa Anda habis. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus gimana konsepnya? Enggak kerja. Ya, bukan begitu. Kerja artinya seperti cicak-cicak di dinding. Ini lagu bagus sekali konsep ini. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, diam-diam aja. Cari rezeki itu diam-diam, ya. Diam-diam merayap. Baru kemudian kata Allah apa? Ya, kata si yang pembuat lagu ini, datang seekor nyamuk tuh. Yang datengin siapa? Allah. Datang seekor nyamuk. Kalau udah datang seekor nyamuk tuh, nyamuknya nggak hap gitu. Nah, ini namanya nyamuk nggak cerdas. Udah dikasih rezeki sama Allah nggak ditangkap. Makanya lagunya hap gitu. Lalu ditangkap. Pernah nggak ngelihat ada cicak jatuh? Sering ya. Lah itu dia lagi mau nyari nyamuk. Lagi nyari nyamuk, nyamuknya datang, hap, pas hap itu mulutnya, lidahnya udah nyejulur, kagak ketangkep, jatuh. Tapi apa yang terjadi sama si cicak? Naik lagi, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, begitu. Yang dilakukan oleh umat Islam begitu aja. Sholat tepat waktu, pas azan, tinggalin semuanya, masuk dalam masjid, zikir, ya. Sholatnya bersama dengan imam di takbiratul ihram yang pertama, lalu kemudian keluar aja, celingak-celinguk, silaturahim, dapat rezeki. Ya begitu dah konsepnya. Sekarang kita diajarkan untuk konsep yang tidak benar, sehingga akhirnya yang terjadi adalah masjid kita kosong, padahal masjid sepatutnya penuh sekali. Makanya Ramadan, janjinya Allah nggak begitu. Janjinya Allah kan umat Islam udah pada cerdas semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang-orang yang bertakwa, maka Allah buka semua masalahnya. Allah buka semua masalahnya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kan harusnya cerdas memahami ini. Makanya Allah janjinya Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman, dengan penuh penghisapan, dengan penuh perhitungan, maka Allah akan buka perisainya. Tuh, janji Allah enggak ada yang lain tuh. Allah janjinya dibuka perisainya. Ketika dibuka perisainya, kira-kira rezekinya bagaimana? Masya Allah. Salah satu perisai, ini yang mau saya bongkar nih. Perisainya banyak sekali. Dan ini yang kita akhirnya perlu tahu dan perlu memahami ilmu perisai namanya. Ya, ilmu perisai. Nah itu saya alhamdulillah bukunya udah insya Allah sebentar lagi jadi. Di bulan Agustus insya Allah terbit. Itu saya buka tuh semua perisai-perisai yang membuat akhirnya kita terhalang dari rezeki. Jadi ternyata yang kita perlu lakukan hanya ini aja. Yang kita perlu lakukan hanya bagaimana kita membongkar perisainya. Salah satu yang saya bongkar adalah utang. Nih, setelah ini saya mau hipnotis Bapak Ibu semua sehingga akhirnya hutangnya lunas. Ya. Kemarin kan Pak Sawal nanya, lagi ngapain Pak Nas? Ini lagi bikin buku. Ini kalau orang baca buku saya langsung lunas utangnya. Kok kata Pak Sawal, kok seru juga tuh. Tapi apa iya bisa? Nah, ya udah deh. Supaya nggak nunggu bukunya, saya praktekkan di sini. Bismillah, ini duduknya agak-agak ini ada mau yang lunas utangnya? Yang mau lunas utangnya duduknya agak benar-benar dikit ya. Gini Bapak Ibu, ini saya kasih tahu konsepnya. Namanya konsep law of projection. Apa itu law of projection? Law of projection berkata bahwa ada laptop, ada proyektor, betul? Kemudian ada layar. Di sini alhamdulillah udah punya layar. Ada proyektor, ada layar, ada laptop. Sekarang pertanyaannya, ini gampang sekali akhirnya menjelaskan seperti ini karena kita sudah mengerti tentang teknologi. Apa yang ada di laptop dengan apa yang ada di layar itu sama atau beda? Sama, pasti sama. Kalau saya pencet spasi, langsung dia berubah. Di laptop berubah, di layar berubah. Betul? Ini namanya law of projection. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah si proyektor ini memancarkan cahaya yang tidak berhenti, terus gitu. Teng 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 sampai akhirnya si laptop
laptop itu di layar sama persis. Nah Bapak Ibu, nasib kita itu seperti layar. Nasib kita seperti layar. Dan proyektornya Allah kasih di setiap kita, namanya otak. Otak kita adalah proyektor dan dia ini memancarkan energi teng 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 setiap saat. Jadi dia memancarkan energi berapa kali? Sehari 60.000 kali. Itu namanya kalau dalam hitungan frekuensi 60 Hz. Dia 60.000 kali memancarkan energi. Suka nggak suka, mau nggak mau, sadar nggak sadar, itu langsung. Nih Bapak Ibu yang sekarang sedang berada, ini lagi memancarkan energinya. Pikirannya semua lagi terpancar, ya. Nah, apa yang ada? Laptopnya apa laptopnya? Laptopnya adalah pikiran, nggak kelihatan. Pikiran itu di dalamnya otak. Otak inilah mesinnya, layarnya nasib kita. Nah, selama ini kita memproyeksikan utang. Kira-kira jadinya apa di layar? Halo? Utang. Udah cerdas nih. Jadi di layar yang terlihat apa kira-kira? Utang. Sampai kapanpun orang yang berpikir begini, sampai mati, sampai meninggal, dia nggak akan pernah lunas utangnya. Percaya sama saya. Kenapa? Karena pikirannya itu diliputi hutang. Hutang. Aduh, nih motor belum bayar, mobil belum lunas, rumah masih KPR. Akhirnya sampai kapanpun, udah pun lunas, akhirnya mau utang lagi. Aduh, ini udah selesai nih, beres nih satu nih. Kita sekarang utang lagi. Terus utang sampai meninggal dunia, dia akan terus memiliki utang. Nah, karena konsepnya law of projection gampang. Dalam waktu sedetik saya bisa katakan bahwa utang Bapak Ibu lunas. Gimana caranya? Waktu itu ada yang datang begini, Ustaz, hidup saya hancur. Nah, hidup saya hancur itu energi. Saya bilang, wow, keren. Kok keren sih Ustaz? Iyalah keren. Dia proyeksinya apa? Hancur. Saya apa? Keren. Iya Ustaz, hidup saya itu hancur karena banyak utang. Wow, dahsyat. Kok dahsyat sih Ustaz? Dia utang, saya dahsyat. Coba cerita, berapa utangnya? 200 juta Ustaz. Wah, keren banget. Luar biasa nih, ya. Kok luar biasa Ustaz, ini saya udah mau dipenjara nih gara-gara punya utang ini. Gini loh, zaman sekarang ini ya. Zaman sekarang ini dipinjemin 1 juta aja nggak gampang loh. Kamu itu dipinjeminnya sampai 200 juta loh. Berarti kamu tuh orang yang amanah ya. Sampai orang mau percaya sama kamu. Iya juga ya. Iya dong, kamu udah nggak punya utang sebenarnya. Yang kamu punya itu amanah. Selama ini kepalanya dia utang. Kapan kebayar kira-kira? Nggak akan pernah kebayar. Ganti, switch, pencet spasi. Pas pencet spasi yang muncul amanah. Maka kalau seandainya dia utang, maka layar utang. Kalau amanah langsung keganti di layar, datang amanah bertubi-tubi padanya. Amanah langsung datang. Sekarang 200 juta itu modal kerja. Setelah itu gitu ya, datang amanah lain berupa customer yang loyal, karyawan yang setia, supplier yang baik hati. Itu amanah yang didatangkan pada dirinya. Jadi saya tanya sama dia, masih punya utang nggak? Nggak punya Ustaz. Yang dipunya apa? Amanah. Wah, subhanallah. Hiduplah dengan begitu, insya Allah nanti amanahnya akan bertambah-tambah. Sekarang saya mau tanya di ruangan ini, nggak tahu kalau di bawah pada ngerti nggak? Saya mau tanya, masih ada yang punya utang? Halo? Hah? Masih? Oh, belum paham berarti. Sekarang saya mau tanya sekali lagi, masih ada yang punya utang di sini? Hah? Sekali lagi saya mau tanya. Yang jawab banyak berarti ngantuk. Saya mau tanya sekali lagi. Ada yang masih punya utang di sini? Udah nggak ada? Yang punya apa? Amanah. Udah nikmati aja hidup.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan amanah. Maka itu amanah. Dulu Allah kasihin itu, kita lagi butuh banget. Pas kita datang ke orang bawa proposal, ternyata subhanallah dia percaya sama kita. Oke, saya kasih 200 juta. Itu amanah, itu rezeki sebenarnya. Tapi kita selama ini ngomongnya apa? Utang. Kok ya rezeki dibilang utang? Ini dosa namanya. Dosa satu. Ini perisai kita. Karena kita menganggap utang sebagai azab buat kita. Padahal itu adalah rezeki yang harus kita jaga amanahnya baik-baik. Sama seperti ibu-ibu. Mohon maaf ya, ibu-ibu lagi ngejemur nih. Pas ngejemur hujan datang. Pas hujan turun ngomongnya gimana? Ya hujan. Padahal hujan itu rezeki atau azab sebenarnya? Halo? Rezeki itu azab, hujan itu azab atau rezeki? Kok kenapa bilang ya hujan? Saat itu dia menolak rezeki. Maka ya, saya buka satu lagi deh, perisai kedua, supaya ini 5 menit boleh ya? Kalau saya punya di kantong saya, ini ada permen. Di kantong saya ada permen, cuma permennya udah nggak ada bungkusnya. Saya kasih, ada yang mau makan? Di kantong saya udah ada permen, tapi udah nggak ada bungkusnya. Saya kasih, siapa yang mau? Nggak mau. Akhirnya, ternyata di sebelah kiri saya ini masih ada permen yang alhamdulillah masih ada bungkusnya. Pas saya keluarkan, gitu ya, pas masih ada bungkusnya, masih rapi. Siapa yang mau? Ada yang mau? Pasti mau, betul. Nah, misalnya bapak mau nih. Pas udah mau dimakan, pas dimakan bungkusnya diapain? Anda nih maunya apa sebenarnya? Halo? Kan saya tadi kasih nggak ada bungkusnya. Udah benar-benar saya kasih nggak ada bungkus. Ini bagus banget nih, ini. Ya silakan, nggak mau. Pas saya kasih ada bungkus, ya bungkusnya dibuang. Saya tersinggung dong. Sebenarnya yang Anda mau apa sebenarnya? Yang dimau adalah itu permen yang bersih, betul? Bapak Ibu, Allah kasih rezeki dengan cara begitu. Allah kasih rezeki nggak mungkin langsung rezekinya, perlu ada bungkusnya. Bungkusnya kita nggak butuhkan. Bungkusnya itulah yang namanya musibah, ujian, cobaan, hal yang kita nggak butuh. Pas setelah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kita buang. Tapi sebenarnya ada nggak sih tukang kurir Tiki JNE datangnya kagak pakai bungkus? Coba kalau seandainya datangnya, maaf Pak, ini nggak ada bungkusnya nih. Ya, kira-kira Anda mau terima nggak? Oh, komplain saya. Nanti gimana kalau seandainya ada apa-apa nih? Betul? Jadi kalau seandainya nih kurir nih datang bawa bungkusnya, Anda nggak tahu di dalamnya isinya apa. Anda tanda tangan nggak? Dia tanda tangan kan? Oke, saya tanda tangan, terima. Artinya kita terima tuh bungkusnya. Tapi ada nggak? Misalnya begini, aduh maaf nih saya nggak terima bungkusnya. Udah kebanyakan bungkus di rumah saya. Buka aja deh bungkusnya. Nanti isinya yang saya tanda tangan. Apa kata si tukang kurirnya? Aduh maaf Pak, saya nggak berani. Ya udah kalau nggak berani pergi aja. Itulah yang kita lakukan setiap hari. Ini rezeki datang berupa hujan. Pas lagi ngejemur, hujan turun. Ya hujan, itu bungkusnya. Tapi apa yang kita lakukan? Kita usir malaikat pembawa rezeki. Siapa namanya? Anak-anak nggak boleh jawab. Anak-anak nggak boleh jawab. Karena anak-anak nggak cari rezeki. Anak-anak nggak cari rezeki. Saya mau tanya bapak-bapak. Pak, namanya malaikat pembawa rezeki siapa? Tuh, mau dapat rezeki nggak kenal. Halo? Halo? Ini perisai berikutnya. Ayo diurut, mungkar, nakir itu dikubur Pak. Ya. Ayo ada yang tahu? Israel itu pencabut nyawa. Israfil peniup sangkakala. Jibril itu malaikat pembawa wahyu. Ada siapa lagi ya? Alhamdulillah. Ini Pak, kalau kita kagak tahu mereknya, kita kagak dapat rezeki. Mereknya aja kita lupa. Namanya Mikail. Malaikat Mikail itu bawa rezeki tiap hari, rajin betul malaikat Mikail dari atas.
turun ke bawah bawa rezeki, tapi bungkusnya duluan. Apa yang kita lakukan terhadap malaikat Mikail? Maaf, saya nggak butuh kamu, pergi malaikat Mikail. Oke ya, saya cuma kurir. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang mau Allah kasih rezeki, Allah kasih musibah terlebih dahulu. Nah, ini kita nggak tahu nih. Tuh, rezeki kita apain selama ini? Kita mengeluh, ya, kita nggak suka dan seterusnya. Nah, ini baru 2 perisai saya buka, udah enteng. Sekarang saya mau tanya, masih ada yang punya utang di sini? Halo? Masih ada yang punya utang? Inilah ceramah paling cepat ngelunasin utang orang. Ada jalanan macet nggak di Jakarta? Halo? Hah? Halo, ada jalanan macet nggak di Jakarta? Di Jakarta? Ini orang mudik semua. Di Jakarta ada jalanan macet nggak? Nggak ada ya? Adanya penuh. Kalau macet, kita tuh lagi memproyeksikan macet, maka kita lagi berdoa, ya Allah macetkan hidupku, macetkan rezekiku, macetkan kebahagiaanku, macetkan keharmonisanku. Tuh, baru urusan macet, semua rezeki hilang. Coba, gara-gara urusan macet, jalanannya yang macet, ya, itu padahal bungkusnya, tuh jalanan macet, yang terjadi kita lagi doa. Coba ganti dengan penuh. Apa yang terjadi? Kita lagi doa, ya Allah penuhkan rezekiku, penuhkan kebahagiaanku, penuhkan keharmonisanku, penuhkan seluruhnya ya Allah. Masya Allah. Maka apa yang terjadi? Penuh dah. Di layar yang jadi penuh. Jadi ada nggak jalanan macet di Jakarta? Wow, luar biasa. Enak, udah tenang. Pas jalan, ya sebelah kita, jalanannya macet, penuh. Macet kali, penuh. Macet, penuh. Nggak dengerin ceramah sih kemarin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini terlalu indah. Kenapa nggak indah? Karena kita pegang perisai kita. Perisai itu namanya dosa. Lah dosa itu yang kita mau hancurkan di bulan suci Ramadan. Ini malam 27, kalau kita tahu dosanya diangkat oleh Allah. Dosa kita berapa banyak kemarin? Yang hidup dari umur tahun, mungkin yang baliknya 11 tahun, sekarang ini umur 51 tahun, berapa tahun tuh dosanya? 40 tahun. 40 tahun dosa. Berdosa terus 40 tahun. Terus Allah turunkan Lailatul Qadar.